Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan melakukan presentasi terkait laporan tugas besar dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi Taufik, lalu ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Raditya Jayanto, ada Hilmi Abdulaziz, dan juga ada Purwono Adi. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Baik, dalam laporan tugas besar ini, kami mengambil judul dengan lawan cybercrime untuk mewujudkan institusi yang kuat berdasarkan SDGs poin ke-16. Baik, di sini kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari cara individu berinteraksi, bekerja, dan juga secara berkomunikasi. Di sini transformasi atau perubahan memberikan banyak kemudahan, akan tetapi juga memunculkan tantangan baru khususnya dalam bidang hukum dan keamanan cyber seperti itu. Kita di sini selaku mahasiswa itu menjadi faktor yang sangat amat penting dalam mendukung terbentuknya institusi yang kuat dan sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan di ruang digital. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kontribusi warga negara, khususnya kita selaku mahasiswa dalam menjaga keamanan cyber menjadi semakin mendesak. Di sini, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dan pengguna aktif teknologi digital memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menjaga keamanan cyber melalui literasi digital, pemanfaatan teknologi secara etis, serta keterlibatan dalam kegiatan edukatif dan juga penelitian terkait keamanan cyber seperti itu. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk kontribusi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam mendukung terciptanya lingkungan cyber yang aman, adil, dan beretika. Yang kedua, menganalisis peran warga negara dalam menjaga keamanan dan keadilan di dunia nyata, di dunia maya di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran mengenai hak dan tanggung jawab digital sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di bidang keamanan cyber. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Ancaman kejahatan cyber yang semakin meningkat tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas kelompok dan institusi. Di tengah pesatnya transformasi digital, masih banyak warga negara yang belum memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan di ruang digital. Kesenjangan ini menimbulkan risiko besar terhadap keamanan nasional dan integritas informasi. Mahasiswa, sebagai pengguna aktif teknologi dan agen perubahan, memiliki perubahan strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui literasi digital, etika bermedia, dan keterlibatan aktif dalam isu keamanan cyber. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali kontribusi mahasiswa dalam membangun ekosistem cyber yang aman dan berkeadaban. Selanjutnya ada penelitian. Baik, pada penelitian ini tuh kita ngambil datanya menggunakan wawancara atau interview sebagai apa namanya sumber data primer. Yang mana metode ini itu melibatkan interaksi langsung dengan pewawancara dan dengan responden dengan tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan terperinci. Nah, dalam wawancara ini kita ada 6 pertanyaan, yang mana dalam pertanyaan pertama itu, apa yang kamu tahu dengan cybercrime untuk eh, menjerumus ke dalam apakah tentang apa sih pewawancara itu ngerti tentang cybercrime. Yang kedua, kejahatan apa yang sering terjadi di Indonesia, apa biar tahu kalau misalkan eh, dia si pewawancaranya tuh atau si narasumbernya kita tahu apa kejahatan-kejahatan apa yang di dalam situ. Selanjutnya ada faktor utama dan juga ada langkah pertama apabila
yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime. Terus ada juga apakah lembaga pemerintah sudah menangani ini untuk memastikan apakah narasumber mengerti tentang cybercrime di apa pemerintahan ini. Terus yang terakhir ada menurut itu seberapa penting adanya penggunaan kata sandi di apapun itu yang kita miliki. Nah, dari sini kita sudah memiliki jawabannya yang sedikit mencondong kalau bahwa cybercrime itu penting. Yang mana apa dari pertanyaan pertama sudah dijawab dengan menurut saya suatu kejahatan yang dilakukan di internet, contohnya penipuan, pencurian dan pribadi itu narasumber sudah mengerti atau responden sudah mengerti dan sebagainya sampai di lembaga ini pemerintah apakah sudah menangani. Dia bilang sudah, mungkin dia sudah tahu mempunyai lembaga cyber yang menindak pelaku. Tim ini sudah berpengalaman dalam menangani masalah ini menurut si Zidane. Baik, dari dari hasil wawancara kita memiliki sebuah kesimpulan dan juga analisis terlebih dahulu yang mana akan dijelaskan kepada dari teman saya itu Raffi Tafsiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan kesimpulan dari cybercrime itu sendiri. Yang pertama itu ada analisis. Wawancara dengan sumber menunjukkan pemahaman dasar tentang cybercrime, sebagaimana kejahatan yang dilakukan melalui internet dengan bentuk yang paling sering disebut dengan penipuan online dan peretasan akun pribadi, yang sejalan dengan gambaran umum kejahatan cyber di Indonesia saat ini. Narasumber mengidentifikasi lemahnya penggunaan kata sandi dan kurangnya perlindungan data pribadi sebagai faktor utama kerentanan korban, yang mencerminkan masalah human factor dalam keamanan cyber yang sering menjadi titik masuk serangan. Pernyataan ini mendukung kebutuhan intervensi teknis dan non-teknis dari pihak berwenang untuk memperkuat pertahanan nasional di ranah digital. Temuan wawancara juga menegaskan adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna muda, termasuk mahasiswa, sehingga upaya edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi penting untuk mengurangi resiko serangan berbasis social engineering dan phishing. Sebagai langkah pencegahan, narasumber menekankan penggunaan kata sandi yang kuat dan menjaga kerahasiaan kredensial. Hal ini didukung oleh literatur yang menyoroti kata sandi sebagai garis pertahanan pertama terhadap serangan seperti kredensial stuffing dan brute force, sehingga perlunya keseimbangan antara keamanan dan penggunaan dalam penggunaan kata sandi. Rekomendasi praktis dalam analisis ini meliputi yang pertama, penguatan program edukasi keamanan cyber di kampus. Yang kedua ada promosi praktik kata sandi kuat dan autentikasi multifaktor. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintah untuk simulasi dan pelatihan respon insiden. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah wawancara menunjukkan bahwa meskipun masyarakat termasuk mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang kejahatan cyber terutama penipuan online dan peretasan akun, kerentanan tetap tinggi akibat praktik keamanan yang lemah menjadi penggunaan kata sandi yang mudah dan minimnya perlindungan data pribadi. Upaya penegakan oleh pemerintah dan lembaga terkait sudah ada namun belum optimal dengan dukungan program edukasi yang sistematis. Oleh karena itu, penguatan literasi digital di lingkungan kampus, integrasi materi keamanan cyber ke dalam kurikulum, serta kampanye kesadaran untuk berkelanjutan menjadi langkah prioritas. Penerapan praktik teknis seperti kata sandi kuat dan autentikasi multifaktor didukung oleh pelatihan simulasi serangan dan kolaborasi antar universitas. Langkah-langkah tersebut harus disertai mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan menyesuaikan strategi sesuai perkembangan ancaman cyber dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan kebijakan. Mahasiswa dapat berperan aktif dan sebagai agen perubahan dalam menciptakan ekosistem cyber yang lebih aman, adil, dan beretika. Baik, selanjutnya di sini juga ada poster yang telah kami buat yang mencakup terkait pengertian dari cybercrime, lalu juga ada jenis-jenis cybercrime, dan juga yang terpenting adalah cara mencegah atau mitigasi dari terjadinya kejahatan cybercrime seperti itu. Karena sudah selesai terkait pembahasan laporan tugas besar kami berempat mengucapkan terima kasih banyak kepada
Pak Sepdion atas bimbingannya juga selama 1 semester di mata kuliah kewarganegaraan di kelas TI 47 Gabungan 03. Kami bertiga mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan untuk laporan tugas besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.